Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-siyama junnah wa ja'alahu sababan musilan ilal jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ingkang sami-sami kita hormati dumateng bapak-bapak pengurus takmir Masjid Al-Huda, para sepuh bini sepuh ingkang hadir wonten ing majelis ilmu menika, para bapak, para ibu, sederek sedaya jamaah Masjid Al-Huda ingkang kula hormati, mugi-mugi kita sedaya selalu dirahmati lan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, wonten kesempatan ingkang berbahagia menika, wonten ing bulan ingkang mulia menika Ramadan. Pertama-tama monggo kita sareng-sareng memanjatkan rasa syukur kita dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat lan nikmatipun Allah, sehingga kita sesarengan tasih diparingi kekuatan dening Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan serangkaian amalan-amalan ibadah wonten ing salebetipun sasi Ramadan menika. Kita saged ngelangkai ibadah puasa Ramadan, saged melaksanakan qiyamul Ramadan utawi salat tarawih, tadarus membaca Al-Qur'an, lan kita ugi saged memperbanyak infak sedekah terbaik kita selama di dalam bulan Ramadan ini, dengan harapan dan kita nyuwun dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala, mugi-mugi sedaya amalan-amalan ingkang sampun saged kita lampahi kala wau dipun dadosaken oleh Allah sebagai amalan yang terbaik lan saestu-estu dipun terangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Khususipun ibadah poso kita, sebab ibadah poso kita niki merupakan panggilan Allah yang bersifat tahunan. Wonten ing Al-Qur'an niku menawi kita pirsani, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang yang beriman itu disebut sampai 89 kali. Salah satunya Allah memanggil orang-orang yang beriman itu lewat Quran surat yang kedua, ayat 183. Quran surat yang kedua itu surat apa, Pak? Bapak-bapak pirsa nggih, Quran surat yang kedua adalah surat Al-Baqarah ayat 183.
Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Niki salah setunggalipun contoh Allah niku manggil wong-wong sing iman tenggene Al-Qur'an katai 89 panggilan. Nah, Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ini kita sedaya tiang-tiang ingkang beriman dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu wong sing padha iman kutiba alaikumus syiyam diwajibno marang sira kabeh nglaksanakno poso. Poso sing disebut niki adalah khusus puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sedaya tahu menika taksih diparingi sehat walafiat, diparingi umur panjang sehingga kita sedaya saged memenuhi panggilanipun Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini kita melaksanakan ibadah puasa. Yang mana ibadah puasa itu telah diwajibkan juga kepada umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam dan umatnya berpuasa, Nabi Nuh dan umatnya berpuasa, Nabi Dawud dan umatnya berpuasa. Nabi-nabi sebelum Muhammad juga diwajibkan untuk berpuasa. Hanya cara puasanya yang berbeda-beda. Setunggalipun contoh nek posone Nabi Dawud, terus pun di posone Nabi Dawud. Saumu yauman wa yuftiru yauman. Poso sedino gak poso sedino. Poso sedino gak poso sedino. Niku posoe Nabi Dawud. Nah, kita umatnya Nabi Muhammad ini dipanggil oleh Allah, diperintah untuk melaksanakan puasa ini sebulan penuh di dalam Ramadan. Kadangkala berpuasanya 30 hari, kadangkala berpuasanya 29 hari. Tahun ini fa insyaallah kita poso pinten-pinten 30 hari. Lan apa Allah kok mewajibkan poso dumateng Muhammad dan umatnya? Di akhir ayat itu Allah berfirman, la'allakum tattaqun. Supaya sira kabeh iku dadi wong sing takwa. Artosipun melalui puasa yang kita laksanakan ini harus mampu mencetak, harus mampu menjadikan diriku lan panjenengan sedaya niki dados tiyang-tiyang ingkang takwa dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sak bejo-bejoe kita, Pak, menangi Ramadan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu nate ngitung, Pak. Pun menangi Ramadan jenengan iki pinten tahun? Enten sing menangi Ramadan di atas 10 tahun? Enten. Ada yang sampai 20 tahun sudah berjumpa Ramadan? Masya Allah. Insya Allah begitu banyak kesaenan-kesaenan ingkang sampun saged kita lampahi wonten ing salebetipun sasi Ramadan. Rasulullah niku lho, Pak, hanya menangi Ramadan itu 9 kali.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku mek menangi Ramadan 9 kali Ramadan. Mergi napa? Mergi sejarah diturunkannya perintah puasa Ramadan ini datang ketika Nabi di Madinah pada tahun kedua Hijriah. Wadal Nabi tasih teng Mekah niku dereng turun perintah puasa Ramadan. Begitu Rasulullah hijrah saking Mekah teng Madinah pada tahun keduanya di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah niku perintah puasa Ramadan niki nembih turun dhateng Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad itu wafat di tahun berapa Hijrah, Pak? Enten sing inget Nabi Muhammad Nabi kita niki wafat di tahun berapa Hijriah? Tahun 11 Hijriah. Leres tahun 11 Hijriah Nabi Muhammad dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala alias wafat. Berarti Nabi Muhammad niku menangi Ramadan hanya 9 kali Ramadan. Kula jenengan sebagai umate pun melebihi Rasulullah dalam berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena itu maka kita harus bergembira. Berjumpa dengan Ramadan ini nikmat rahmat Allah yang besar. Mergi napa? Bulan Ramadan ini bulan yang agung dan bulan yang penuh berkah. Berbeda dengan 11 bulan yang lainnya. Kula jenengan sedaya mboten angsal nganggep wah Ramadan iki padha karo bulan-bulan liyane. Ramadan itu padha karo Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai Sya'ban. Mboten. Ramadan ini istimewa. Sampai Rasulullah menyebut Ramadan ini adalah syahrun azimun, syahrun mubarak. Dan itu tidak disebut bagi bulan-bulan yang lain. Dipun terangkan dalam hadis riwayat An-Nasa'i saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu wa yaqulu. Rasulullah itu terbiasa ketika akan datang bulan Ramadan, Rasulullah ini memberikan kabar gembira kepada para sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya diparingi kabar gembira. Nek wis apene teko bulan Ramadan. Terus pun didhawuhipun Rasulullah, yubasiru ashabahu wa yaqulu, qad ja'akum syahru Ramadan, syahrun azimun, syahrun mubarak. Hei para sahabat-sahabatku, iki ana kabar gembira. Sungguh akan datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun azimun, syahrun mubarak. Bulan Ramadan itu bulan yang agung dan bulan yang penuh berkah. Bagaimana keagungan dan keberkahan bulan Ramadan? Rasulullah melanjutkan, kataballahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan atas kalian untuk berpuasa. Allah memilih hanya bulan Ramadan sajalah dipilih oleh Allah sebagai tempat untuk mewajibkan Nabi Muhammad dan umatnya ini untuk berpuasa. Lan apa poso niki kok mboten teng wulan Rabiul Awal misalnya. Kok mboten teng wulan Rajab misalnya. Lho niki menunjukkan berarti bulan yang dipilih itu hebat apa mboten, Pak? Hebat. Mboten nenten liyane. Yang dipilih oleh Allah untuk mewajibkan puasa
bagi Nabi Muhammad dan umatnya hanya di bulan Ramadan. Setunggal. Nomor kali, fihi tuftahu abwabul jannah. Ana ing wulan Ramadan iku pira-pira lawange swarga dibuka. Pintu-pintu surga dibuka dan surga itu dihiasi oleh malaikat atas perintah Allah hanya terjadi pada bulan Ramadan. Wa taghluqu fihi abwabul jahim, lan ditutup piro-piro lawange neraka, termasuk neraka jahanam. Mulane ana ing wulan Ramadan iki para menungso punya semangat dan dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan amal-amal kebaikan, baik sing hukume fardu maupun sing hukume sunnah. Saterusipun wa fihi tughfarud dzunub, lan ana ing wulan Ramadan iku diampuni dosa-dosa hambanya oleh Allah Subhanahu wa taala apabila hamba itu betul-betul mau mohon ampun dan bertobat dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Wa tudha'afu sawab, lan ana ing wulan Ramadan iku pahala nilai-nilai kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Wal hasanatu bi asri amsalihha ila sab'ini atidifin. Pahala ganjaran kebaikan ana ing wulan Ramadan dilipat gandakan mulai berapa lipat? Sedoso 10 kali lipat ngantos 700 kali lipat, dan itu hanya terjadi di dalam bulan Ramadan. Hebat napa mboten kira-kira Ramadan? Hebat. Ngeten iki kita banjur sik males-malesan ibadah kira-kira. Allah memotivasi begitu besarnya, begitu agungnya pahala di dalam bulan Ramadan. Wa yustajabud du'a, dan di dalam bulan Ramadan itu doa-doa hamba dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mau memohon, barang siapa yang mau berdoa, ayo monggo teng lebete ulang Ramadan sing akeh njaluk marang Allah. Yang banyak kita berdoa kepada Allah. Pun ngantos kita niki pelit berdoa. Wong kadang-kadang karek berdoa, mawon kita niki pelit anggir. Males berdoa. Padahal berdoa niku penting. Ad-du'a'u silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Setelah kita berusaha sekuat tenaga, maka jangan lupa kita berdoa kepada Allah supados napa ingkang sampun kita usahaaken niki betul-betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teranten menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, ya yasakumullahu fihi fayunazzilur rahmah. Allah mengunjungi kalian wahai umat Nabi Muhammad pada bulan suci ini dengan melimpahkan rahmat-rahmatnya. Tenggene ulan Ramadan ini Allah melimpahkan rahmat-rahmatnya yang banyak. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Niki sing langkung hebat malih. Termasuk keagungan lan keberkahan bulan Ramadan, bilih wonten ing salebetipun bulan Ramadan iki terdapat satu malam yang nilainya lebih mulia daripada ibadah 1000 bulan. Ingkang dipun sebut kalian Lailatul Qadar.
Sapa sing ibadah ana ing malam-malam Lailatul Qadar dan mendapatkan malam kemuliaan itu, maka nilai kebaikannya, nilai pahalanya dianggap dengan sama ibadah selama alfi syahrin, 1000 bulan. 1000 bulan itu sekitar 83 tahun lebih, melebihi usia kita masing-masing. Nah, tapi sing terakhir niki, monggo kita perhatosaken. Ada orang yang disebut celaka oleh Rasulullah meskipun dia berjumpa dengan bulan Ramadan. Keagungan-keagungan, keberkahan ingkang kados mekaten kala wau. Niki ternyata ada orang yang celaka sekalipun berjumpa dengan bulan Ramadan. Mugi-mugi mboten termasuk kula lan panjenengan sedaya orang yang celaka berjumpa dengan Ramadan. Sehingga Rasulullah bersabda, fa innas saqiya man hurima fihi rahmatullah. Maka sesungguhnya orang yang sengsara, orang yang celaka, orang yang merugi di bulan Ramadan itu ialah orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mergi napa? Mergi mboten serius dalam menghadapi dan meningkatkan ibadah di dalam bulan Ramadan. Nggih mergi niku dianggap sami mawon. Ramadan padha karo bulan-bulan liyane. Naudzubillah pun ngantos teng mriki wonten teng mereka-mereka tesih kathah. Wayang ngeten iki tesih kathah tiyang sing boten poso. Padahal boten enten udur, nggih sehat, nggih bergas, nggih kuat, tapi boten melaksanakan puasa. Lebih-lebih terawih. Wong terawih hukume sunah wae tak mungkin gitu. Sing fardhu wae gak dilakoni, luwih-luwih sing sunnah. Seperti itulah maka orang itu disebut oleh Rasulullah sebagai orang yang celaka, orang yang merugi, orang yang sengsara meskipun berjumpa dengan bulan Ramadan. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimakumullah. Kajian sore menika kula lajengaken kalian materi tentang al-alqabu anis syahri Ramadan. Gelar-gelar dan nama-nama lain yang diberikan kepada bulan Ramadan. Dengan begitu agungnya, dengan begitu keberkahannya bulan Ramadan, kados dening sampun kula aturaken lewat hadis riwayat An-Nasa'i saking sahabat Abu Hurairah kala wau, maka para ulama ini memberikan gelar-gelar tersendiri, memberikan nama-nama lain tersendiri kepada bulan Ramadan. Dan itu juga tidak diberikan kepada bulan-bulan selain Ramadan. Apa di antara gelar atau nama-nama lain yang diberikan oleh para ulama kepada bulan Ramadan itu? Yang pertama, para ulama memberikan gelar bahwa bulan Ramadan itu adalah Syahrut Tarbiyah. Bulan Ramadan itu adalah bulan pendidikan. Syahrut Tarbiyah, Syahrun artosipun ulan, Tarbiyah pendidikan. Mengapa para ulama memberikan gelar, memberikan nama lain bulan Ramadan itu bulan pendidikan? Karena sesungguhnya selama di bulan Ramadan ini kita sedaya niki dididik, dilatih tentang nilai-nilai keagamaan
tentang nilai-nilai ibadah baik yang bersifat hablum minallah wa hablum minannas. Tenggene salebete Ramadan iki kita melaksanakan ibadah baik niku ibadah sing hubungane kalian Allah secara langsung. Contoh salat fardu kita, contoh malih puasa kita, termasuk ugi ibadah-ibadah ingkang enten hubungane kalian sesama manusia. Termasuk puasa niki ada hubungannya dengan sesama manusia. Termasuk ugi wonten infak sedekah. Termasuk ugi memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa. Sehingga selama bulan Ramadan ini kita merasa nopo mboten merasa sesungguhnya kita ini dididik, dilatih untuk senantiasa meningkatkan ibadah kita dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Lewat poso kita kula jenengan sedaya niki dididik kedisiplinan beribadah. Kula jenengan iki menawi mboten disiplin berpuasa, insya Allah poso kita niki batal. Poso kita niki rusak. Mergi napa? Mboten disiplin, mboten tepat waktu. Ibadah poso niku lak enten waktune kapan kita menahan diri untuk berpuasa. Min tulu'il fajri ila ghurubis samsi. Kita menahan diri dari makan, dari minum, dari hal-hal yang membatalkan puasa, padahal yang kita tahan itu sesuatu yang halal. Itu sejak dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Dan itu kita dididik disiplin. Mulane pada waktu kita sahur pun ngantos sahur kita niki keblanjur masuk waktu subuh. Terus di sanalah ada istilah imsak. Tapi meskipun waktu imsak niku sakjane tetep angsak. Sebagai pertanda hati-hati nek wis imsak iku wis persiapan supaya boten kebablas masuk dikumandangkannya waktu subuh. Ketika datang waktu subuh, saat itu kita mulai al-imsak, menahan diri sampai terbenamnya matahari. Kita ini menunggu terbenamnya matahari supaya kita bisa untuk berbuka puasa. Nah niki diantara nih lewat puasa niki kita dididik untuk disiplin beribadah. Salajengipun ibadah-ibadah ingkang lintu ugi mekaten. Sehingga insya Allah kula njenengan sedaya niki saged merasakan ibadah kita wonten ing salebetipun sasi Ramadan niki langkung akas lan langkung disiplin dibandingkan dengan ibadah-ibadah kita wonten ing sakjabane wulan Ramadan. Nggih napa mboten? Kita raosaken nggih napa mboten? Nggih. Padahal sakjane mboten ngoten. Nggih mestinya kita ini beribadah secara disiplin. Salat fardu 5 waktu sehari semalam. Niku sakjane nggih di dalam Ramadan ya disiplin tepat waktu, di luar Ramadan pun kita harus disiplin tepat waktu. Mergi napa? Sing diarani salat yang merupakan amalan yang paling dicintai Allah itu adalah salat tepat pada waktunya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud niku nate datang menghadap kepada Rasulullah dan bertanya,
Ayyul amalu ahabbu ya Rasulullah, ayyul amalu ahabbu ilallah ya Rasulullah. Duh Rasulullah, amalan apa sing paling disenengi Allah niku? Selajeng kala Rasulullah bersabda, as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Loh, sholat tepat waktu niki merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah mengapa kita semua ini kok semangat, kok atas, kok disiplin saged sholat fardhu 5 waktu itu, utamanya kalau di dalam bulan Ramadan. Keranten menika kula ngajak dumateng pribadi lan dhateng panjenengan sedaya, hasil pendidikan, hasil latihan kita selama bulan Ramadan iki besok menawi sampun medal saking Ramadan, ayo kita terusaken supados dados amal ingkang istiqomah. Inna ahabbal a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Rasulullah bersabda, sak temene amalan-amalan sing paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaiku amalan sing ajeg, amalan sing rutin, amalan sing konsisten, senajan amalan iku cilik, senajan amalan iku tidak besar. Nah, niki monggo sareng-sareng kita berusaha sehingga pendidikan latihan selama bulan Ramadan ini betul-betul berdampak, berpengaruh terhadap diri kita di dalam di luar bulan Ramadan. Termasuk yang nomor kali di bulan Ramadan ini kita dididik, dilatih tentang kejujuran. Ibadah poso niki disebut kalian Rasulullah sebagai ibadah sirriyah, ibadah yang bersifat rahasia, berbeda dengan ibadah ingkang lintu. Ibadah ingkang lintu niku mboten rahasia, sedaya tiyang sumerap. Contoh ibadah sholat. Ibadah sholat niki sedaya tiyang saged sumurap. Mergi napa? Ibadah sholat niku wonten gerakane, wonten ucapane. Ibadah haji langkung-langkung sedaya tiyang saged semerap. Puasa ini yang tahu diri kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya puasa ini tersebut sebagai ibadah sirriyah, ibadah yang rahasia. Karena ibadah yang rahasia, maka membutuhkan kejujuran. Kula jenengan sedaya nek mboten jujur, Pak, saged mawon poso kita niki batal. Cek mboten jujur marang awake dhewe, cek mboten jujur marang Allah, mesti poso kita niki batal. Setunggalipun contoh, di siang hari, di rumah kita, di meja hidangan kita, di kulkas kita, masih ada sisa-sisa makanan pada waktu sahur. Awan-awan kok panas, kok ngelak, kok lesu. Tidak ada orang sama sekali. Wah, gak ono arek-arek wae. Bojoku yo gak ono. Wis tak ngombe sithik wae. Engko pek umpama poso. Saged napa mboten ngoten iki? Saged. Tapi jujur napa mboten? Mboten jujur. Kita bisa membohongi anak-anak kita, anak-anak kita enggak di rumah. Istri kita enggak ada, tapi kita enggak bisa membohongi diri sendiri dan Allah. Ketika kita enggak jujur dalam berpuasa, orang lain enggak tahu. Meskipun demikian,
maka puasa kita batal. Karena Allah Maha Tahu. Inilah yang disebut bagian daripada nilai kejujuran. Maka Rasulullah SAW ini senantiasa menganjurkan supados kula jenengan sedaya niki dadi wong sing jujur. Hadis Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Alaikum bisidqi, fa innas sidqa yahdi ilal birri, fa innal birra yahdi ilal jannah." Sira kabeh dadi wong sing jujur. Mergo sak temene jujur iku iso nggawa marang keapian. Lan keapian iku iso nyebabno wong iku sampai swargane Allah Subhanahu wa taala. Maka terusipun Rasulullah, jujurlah kalian. Karena sesungguhnya kejujuran itu bisa membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu bisa membawa ke surga. Sebaliknya, kita dilarang untuk menjadi orang yang bohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri, fa innal fujura yahdi ilan nar. Lan apa Rasulullah kok melarang dateng kula jenengan iki dadi wong sing bohong, wong sing bujukan, dilarang. Mergi napa? Karena sesungguhnya bohong itu membawa kepada kejelekan, dan kejelekan itu membawa ke neraka. Alaikum bisidqi, karena itu jadilah orang yang jujur. Puasa melatih, mendidik kita menjadi orang yang jujur. Sampai Allah pun mengingatkan orang-orang yang beriman di dalam Quran surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as-shodiqin. Hei wong-wong sing padha iman, takwa sira kabeh marang Allah, wa kunu ma'as-shodiqin, lan dadi sira kabeh bareng-bareng wong sing jujur. Sing nomor 3, Ramadan lewat puasa niki mendidik, melatih kita tentang kesabaran. Saking pentingnya sabar di dalam berpuasa ini, ngantos Rasulullah SAW bersabda, as-saumu nisfus sabri. Poso sabar iku separuning poso iku separuning kesabaran. Kula wangsuli malih sabdaipun Rasulullah, as-saumu nisfus sabri. Poso iku separuning kesabaran. Artosipun napa? Kita pada saat berpuasa ini juga diperlukan kesabaran. Wong poso niku kudu sabar. Nek mboten sabar, poso mboten saged sempurna. Orang berpuasa itu harus sabar terhadap apa, Pak? Di antaranya as-shaimuna yasbiruna 'alal ju'i wal 'atasi wal masaqqah. Orang yang berpuasa itu harus sabar atas lapar, harus sabar atas haus, dan harus sabar atas kepayahan-kepayahan. Tiang poso niku lesu napa mboten, Pak? Lesu. Tiang poso niku ngelak napa mboten? Ngelak. Tiang poso niku payah-payah napa mboten? Lho sedaya niku nek mboten dihadapi dengan kesabaran. Nek mboten sabar nggih mentolo mboten poso mawon ngoten.
Nah karena itulah maka berpuasa itu mendidik kula jenengan sedaya supaya tumbuh kesabaran. Mboten namung nglakoni poso mawon, termasuk melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah itu juga butuh kesabaran. Mulane menurut Ibnu Rajab niku sabar itu dibagi jadi 3. Yang pertama ada as-sabru fi taatillah, sabar untuk taat menjalankan perintah-perintah Allah. Sedaya perintah Allah niku butuh kesabaran di dalam melaksanakan. Poso butuh kesabaran, sholat butuh kesabaran, lan ibadah-ibadah ingkang lintu. Sing nomor loro as-sabru muharamallah, sabar terhadap segala apa yang diharamkan Allah, sabar terhadap sedaya napa sing dilarang oleh Allah. Semua larangan-larangan Allah harus kita tinggalkan, dan supaya kita bisa meninggalkan larangan-larangan Allah itu butuh kesabaran. Sing nomor 3 terus Ibnu Rajab as-sabru ala qadarullah, sabar menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu punya takdir. Takdir Allah niku enten takdir yang baik, ada takdir yang buruk. Ketika takdir Allah yang baik atau yang buruk itu menimpa dhateng kula lan panjenengan sedaya, kita harus sabar menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena takdir Allah yang diberikan kepada kita itu adalah sesuatu yang terbaik. Nah, nomor 1, Ramadan adalah syahrut tarbiyah. Sing nomor kali, para ulama memberikan gelar sebutan nama-nama lain kepada bulan Ramadan, inggih menika syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kenapa para ulama kok memberikan gelar sebutan kepada Ramadan sebagai bulan Al-Quran? Karena di dalam bulan Ramadan itu ada sebuah peristiwa penting, sebuah peristiwa besar dan bersejarah, yaitu peristiwa yang disebut dengan nuzulul Quran. Allah dawuh wonten ing Al-Quran surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Baik Al-Quran yang diturunkan oleh Allah secara langsung 30 juz dari arsy-Nya Allah ke langit yang pertama, dan termasuk Al-Quran dari langit yang pertama diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Itu semuanya terjadi pada bulan Ramadan. Makanya ada sejarah Islam yang namanya nuzulul Quran. Nah, karena Ramadan itu bulan Al-Quran, maka Rasulullah SAW sangat menganjurkan salah satu amalan utama yang harus dikerjakan pada bulan Ramadan itu adalah tadarrus Al-Quran utawi maos Al-Quran. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW setiap malam-malam selama bulan Ramadan itu didatangi oleh malaikat Jibril untuk mentadarusi Al-Quran. Dan itu hanya terjadi pada malam-malam bulan Ramadan.
Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Huda, sampun tadarus, sampun maca Quran, sampun katam berapa kali sampai hari ini? Sampun katam berapa kali, Pak? 1 kali, alhamdulillah. Ibu-ibu sampun katam berapa kali darusnya? Loh, kok mboten jawab, Bu? Dereng hatam. Kalau dereng hatam, ayo, masih banyak hari di bulan Ramadan ini yang harus kita kejar untuk meraih hatam Al-Quran. Para ulama-ulama terdahulu itu Masya Allah penting sekali mengutamakan dirinya, ojo sampai sak jerone bulan Ramadan gak maca Quran belas. Sampai para ulama-ulama itu dawuh, Iqra'ul Quran fi syahri Ramadan. Bacalah kalian Al-Quran itu di bulan Ramadan, minimal 1 kali khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Ayo, kula jenengan sedaya, kula ingetaken kita motivasi yang belum khatam sampai hari ini karena sudah melewati 10 pertama di bulan Ramadan. Ayo kita khatamkan Al-Quran minimal 1 bulan 1 kali khatam. Nah ini mestinya pun dijadwal di awal Ramadan dulu. Harus ada target. Wah, iki wis mulai Ramadan, aku kopi khatam Ramadan saulan iki pisan wae. Nek wis enten target diatur. Kalau kita punya target 1 bulan Ramadan ingin khatam sekali, berarti sehari semalam harus membaca Quran berapa juz, Pak? 1 juz. 1 juz niku kirang lebihnya 9 lemper. 9 lemper 1 juz niku nek diwaos normal, gak arang-arang, gak cepet-cepet niku sekitar 20 sampai 25 menit. Jenengan nek kuat longgo 25 menit, insya Allah sekali baca 1 juz selesai. 25 menit. Waktu yang diberikan pada kita sehari semalam berapa jam? 24 jam. Akan di 25 menit 24 jam. Akan 24 jam yang tersisa. Selawe menit. Nek kita saged dengan niat yang tulus selesai Pak. 1 juz. 30 hari selesai. Khatam 1 kali. Dulu di awal Ramadan kita berusaha, wah 1 juz enteng, aku kudu khatam Quran 2 kali 1 bulan. Maka programnya gimana? 1 hari semalam harus baca Quran berapa juz? Berapa juz? 3 juz. Supaya sebulan khatam 2 kali. Begitu seterusnya. Tidak apa-apa, jangan menyesal kalau sampai hari ini ada yang belum hafal Al-Quran, mulai nanti diniatkan yang kuat. Waktu-waktu yang masih tersiksa ini, yang masih tersisa ini, ayo kita manfaatkan. Minimal kita harus khatam Quran 1 kali khatam di dalam Ramadan. Kula jenengan sedaya mboten saged nyuntuk Imam Syafi'i. Masya Allah, nek Imam Syafi'i ini ulama besar, orang soleh, orang yang baik-baik, dituliskan dalam kisah bukunya. Imam Syafi'i ini sakulan Ramadan, khatam ping pinten? Ada yang tahu? Imam Syafi'i ini sakulan Ramadan, khatam Quran 60 kali khatam. Boten saged Pak, mungkin boten saged. Boten saged. Boleh kita enggak khatam 60 kali dalam sebulan seperti Imam Asy-Syafi'i, tapi mari kita khatam Al-Quran minimal sekali dalam 1 bulan. Penting. Pun ngantos hari-hari Ramadan dibiarkan begitu saja tanpa membaca Al-Quran. Nah Imam Syafi'i wajar. Wong Imam Syafi'i niku dipunerakaken wa huwa fahafidhul Quran
wa huwa ibnu sab'asinin. Imam Syafi'i pun apal Quran nalikane umur 7 tahun. Umur 7 tahun wis apal Al-Qur'an. Lah nek deres Al-Qur'an ya cepet. Ya sek fasih, ya sek apik. Makanya beliau sanggup hafal 60 kali dalam sebulan Ramadan. Mergi napa Al-Qur'an iki hebat. Hebat sangat. Kula paringi sumerap salah satu keutamaannya orang yang menghafal, orang yang membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an yang kita baca ketika di dunia ini besok akan datang di hari kiamat memberikan pertolongan, memberikan pembelaan, memberikan syafaat datang kula lan panjenengan sedaya. Nah nek kula jenengan waktu uripe nok ulang Ramadan mboten nyipataken maca Quran iki kira-kira Quran iki purun dugi napa mboten? Nggih mboten purun. Makanya Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Iqra'ul Qur'an, maca sira kabeh maring Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an. Monggo sak temene Al-Qur'an iku besok teko nek nggone dina kiamat teko marani wong-wong sing maca Qur'an iku li ashabi, perlune memberikan syafaat, perlu memberikan pertolongan. Masya Allah, urip nang dina kiamat niki melarat. Huru hara hari kiamat itu mengerikan, menyusahkan, sengsara. Kita benjing menawi teng dinten kiamat niku berkumpul di padang mahsyar, tidak ada satupun naungan apapun, panas matahari diturunkan, nasib manusia tergantung pada amalnya masing-masing, sehingga ketika orang itu berdiri berkumpul di padang mahsyar, ada orang itu yang tenggelam oleh keringatnya sendiri, ada yang keringatnya separuh badan, ada yang keringatnya sampai segulu, seleher, bahkan ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri. Mengerikan hari kiamat. Maka salah satu yang bisa menolong, salah satu yang bisa membela kepada orang-orang pada waktu hari kiamat itu adalah Al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Pun antos kula jenengan sedaya tidak membaca Al-Qur'an sama sekali. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, yang terakhir, yang ketiga, para ulama memberikan gelar nama lain kepada bulan Ramadan itu adalah Syahrul Maghfirah. Napa atosipun Syahrul Maghfirah? Syahrul Maghfirah atosipun bulan pengampunan. Kalau wau tengajeng kula aturaken salah satu keagungan dan keberkahan Ramadan fihi tughfarud dzunub. Di dalam bulan Ramadan dosa-dosa hamba itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan ini diberi gelar dengan Syahrul Maghfirah. Bulan pengampunan. Mengapa? Lan napa kula jenengan sedaya niki kok harus berusaha untuk mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala? Mengapa Pak kira-kira Pak? Mergi kita sedaya niki kagungan dosa lan kesalahan. Nggih napa mboten? Sinten sing mboten gadah dosa? Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang hadir di majelis ini, kula yang hadir menyampaikan tausiah, siapa yang tidak pernah dosa? Angkat tangan. Setiap kita punya dosa dan kesalahan, baik dosa dan kesalahan kepada Allah, termasuk juga kesalahan kepada sesama manusia. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina at-tawwabun.
Saben-saben anak Adam, saben-saben menungso iku salah, duweni dosa. Wa khairu khata'ina at-tawwabun, lan saapi-apike wong sing duwe dosa iku wong sing segera bertobat dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Terangkan menika ngapunten kula jenengan iki pun ngantos dadi wong sing sok suci. Wala tuzakku anfusakum, aja dadi wong sing sok suci. Wah, aku gak duwe dosa. Masya Allah, dosa kula jenengan iki kathah sangat dosa kula jenengan iki. Salah satunya solusi cara yang terbaik untuk mendapatkan pengampunan dosa itu adalah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih ini bulan Ramadan. Fa insyaallah Allah akan memberikan pengampunan dosa-dosa kita. Nek wong iku dosane kabeh wis disepuro oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gampang masuk surga. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, kiranya sampai di sini dulu kajian kita sore ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat kangge kula pribadi lan ugi kangge para bapak, para ibu sedherek sedaya jamaah Masjid Al-Huda. Monggo kita nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi kita sedaya selalu diparingi kesehatan lahir batin sehingga saged meningkatkan ibadah kita wonten ing bulan Ramadan. Mugi-mugi sedaya amal saya kita diterima Allah lan dosa-dosa kita sedaya disepuro dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannah ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.